lagi. Ya, ini adalah smartphone atau salah satu smartphone yang mungkin pertama kalinya di tahun ini yang bikin saya agak deg-degan. Karena apa? Karena kalau ngelihat kita udah bikin videonya ya beberapa ya. Bahkan mungkin udah 4 video nih untuk A37 dan A57. Dan kalau ngelihat kolom komentarnya mostly kayak tidak sepaham ya sama Samsung, kenapa Samsung keluarin smartphone ini. Dan yang akan kita unboxing kali ini adalah adiknya, yaitu Samsung Galaxy A37 5G. Jadi mungkin kita akan unboxing dan saya akan memberikan pendapat saya dan kenapa menurut saya bagus untuk Samsung keluarin smartphone seperti ini. Nah kan pasti banyak, wah bang, bayar Samsung lu ya? Kagak. Ini kagak ada bayar-bayar. Nih saya bikin sendiri ya. Awas aja lu. Kalau lu ngomong gue bayar, fitnah lu. Masuk neraka lu ntar. Langsung aja kita buka. Jadi boxnya sebenarnya sederhana sih. Ini kalau unboxing Samsung kan sederhana banget ya. Ini Samsung Galaxy A37 5G. Terus juga ya ada ngasih tahu nih yang varian 8128. Karena ada 2 varian aja ya. Ada yang 8256. Terus ya bagian belakangnya seperti ini, dikasih plastik. Kayaknya kalau di Indonesia doang deh yang pakai plastik kayak beginian ya. Siling-siling kayak gini mungkin karena sering hujan kali biar kagak rembes. Karena biasanya kalau di luar saya nemunya ya kayak gini aja. Casingnya packagingnya, terus jadi kita langsung tinggal buka ini si stikernya ini aja ya. Ini kayak Apple ya deh. Bukannya ya. Ya langsung aja kita buka. 1 dan 2. Sekali lagi kita akan run through dulu si HP ini isinya apa aja. Yang pertama, ini kotak pertama, dan jangan sampai lupa, kadang suka kelewat. Di bagian sininya, tuh, ada kotak lagi. Yang kadang isinya itu ada SIM card ejector, bukan kadang, nih isinya SIM card ejector, terus juga dikasih, nah, dah, kayaknya udah gitu doang dah. Isinya itu adalah kabel USB-C to C dan quick start guide ya, gitu aja ya, nggak ada chargernya. Nggak ada chargernya, itu channel 11 sih. Nah, untuk HP-nya, kalian bisa lihat ini yang berwarna putih menurut saya yang paling cakep. Warna putihnya tuh, ya udah putih aja sih. Kayak bersih begitu dah. Dah, ini 1, dan ya, nggak ada lagi isinya cuma itu doang. Kalian bisa lihat, isinya sangat sederhana, nggak ada casing, nggak ada kepala charger, cuman ada ya ini, kabel data, SIM card ejector, sama quick start guide. Langsung aja kita nyalain. Kita brewek dulu. Cuma gitu doang ternyata. Karena ini adalah varian A37, dia tuh tidak semewah yang A57. Kalau A57 saya waktu itu sempat bilang kalau dia tuh desainnya tuh mewah. Dia tuh mirip kayak Samsung S series. Kalau yang ini enggak. Ini tuh memang frame-nya ini masih terasa ya plastik. Terus juga nggak ada garis antena karena memang plastik ya. Jadi reception antenanya tuh nggak akan keganggu sama sekali. Dan ya ini yang kalian bisa lihat dari tampilan depannya ya. Mungkin pertama saya pengen teman-teman lihat bahwa dia itu menurut saya punya bezel yang cukup tebal ya. Ini kelihatannya bezelnya ya. Udah jadi di antara ada frame plastiknya, terus ditambah lagi ada list berwarna hitam yang itu adalah bezelnya. Jadi kalau secara keseluruhan bezelnya cukup kelihatan. Dan juga untuk layarnya AMOLED ya khas Samsung, which is tetap bagus walaupun ada bezelnya ini tampak. Terus juga ada lubang punch hole kamera di atas buat kamera depannya. Menurut saya lebih cakep daripada water drop display water drop kamera kayak gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa saya katakan, oh iya, ini di bagian belakangnya seperti ini, dan bagian belakangnya ini kayak pakai Victus deh, dia pakai kaca deh. Yang mau saya omongin adalah sebenarnya ya, ini kan sekarang harganya ini bisa dibilang cukup tinggi karena yang pertama ya kalian tahu harga-harga sekarang semua pada naik, apalagi smartphone. Tapi memang to be fair kalau misalnya kita bandingin sama smartphone lain yang harganya sama, dia kan sebenarnya harganya itu dijual di harga yang RAM 8 GB dan memori internal 128 GB itu dijual di 6.099.000, dan yang 256 GB itu di 6.700.000-an deh, saya agak lupa. Ya pokoknya harganya itu segitu ya. Jadi
memang waktu itu sempat bikin rame karena dia menyentuh di harga 7,2 jutaan. Dan itu sebenarnya adalah harga recommended retail price, yang artinya ya harga retail, harga di toko kalau misalnya lagi nggak ada promo. Dan yang ini sekarang dia sebenarnya kalau dibilang upgrade, dia itu upgrade melihat dia punya spesifikasi yang sebenarnya mirip sama Samsung Galaxy A55 ya, bukan A56. Jadi dia tuh mirip sama spesifikasinya kayak smartphone yang ada di kelas atasnya, yaitu si A55. Dan ini kan A37 ini pakai chipset yang sama, Exynos 1480. Kenapa pakai chipsetnya seri A55? Karena dia itu masukin atau dia tuh nge-push fitur AI yang sekarang tuh semuanya hadir di seri A ini ya. Kayak contohnya ada circle to search, folder aman bukan ya? Nah, folder aman yang mana ini harus instalasi dulu. Jadi folder aman ini apa sih? Atau secure folder ini tuh sebenarnya satu fitur nih, harus masukin pin segala macam ya. Jadi ini tuh sebenarnya adalah fitur yang mana dia tuh ngasih kamu satu folder untuk misalnya naruh foto-foto yang sensitif, mungkin kalau buat perempuan yang ada foto tanpa jilbabnya ditaruh di situ. Terus juga ada misalnya mau naruh dokumen-dokumen penting, itu semuanya bisa ditaruh di secure folder itu, yang mana secure folder itu kayak kalau mau akses ya harus pakai fingerprint atau pin atau apapun. Jadi walaupun orang terdekat kamu tuh ya nggak bisa akses, ya hanya kamu doang yang bisa akses, seperti itu ya. Dan juga ada fitur-fitur lain kayak edit suggestions, yang mana yang ngasih tahu misalnya ada satu foto, terus dia akan ngasih tahu fiturnya tuh, kayaknya fotonya ada objek di belakang nih, dia akan keluar tuh suggestionsnya mau pakai fitur AI Samsung yang mana. Jadi intinya sih fitur AI Samsung yang sebelumnya ada itu diimprove lagi di sini sehingga dia itu jadi lebih mudah untuk digunakan. Nah, sekarang kita akan diskusi kenapa pada akhirnya smartphone ini tuh hadir, dan menurut saya ini penting buat pasar sebenarnya ya. Jadi gini guys, buat harga 6 jutaan sekarang apa sih? Kalian pasti ngelihat ada beberapa brand yang keluarin smartphone di 6 jutaan yang punya spesifikasi lebih tinggi dari ini. Yes, bener. Dia itu kayak iQOO, ada Neo 10 kalau nggak salah, terus juga ada Tecno Camon 50 Pro 5G yang bawa spesifikasi lebih tinggi, kamera juga lebih serius ya. Ada telefotonya, dan yang ini tuh nggak ada telefotonya. Dia itu pakai kamera 50 megapiksel utama OIS, terus juga 8 megapiksel ultra wide, dan satu lagi nih adalah lensa makro 5 megapiksel gitu. Jadi memang dari sisi kamera nggak bisa di head to head sama yang lain karena dia tuh nggak punya telefotonya. Nah, menurut saya ini kenapa penting, karena saat ini di harga segitu itu tuh semua itu mirip-mirip, semua tuh mencoba menjadi flagship killer. Tapi kalau kita ngomongin, kalau kita mau jujur ya, bahwa nggak ada brand lain yang bawa kenyamanan di sisi software daripada Samsung. Bener nggak? Ada One UI. One UI-nya enak dipakai, gampang dipakai. Vivo yang Origin OS itu udah deket itu tuh, udah bagus tuh. Jadi kalau misalnya mau beli iQOO, menurut saya masih oke juga, udah deket. Tapi apakah di kelas yang sama? Jawabannya adalah enggak. Karena sekarang dia punya fitur AI yang lebih mudah digunakan, dan menurut saya lebih pakai kayak AI transcribe atau bikin rekaman, terus juga dia bisa langsung nulis dan nge-translate hasilnya, terus juga ada edit suggestions yang mudah untuk digunakan. Vivo punya fitur yang sama untuk edit ngilangin orang kayak gitu, tapi dia tuh ada edit suggestions yang kayak satu langkah lebih cepat gitu. Jadi apakah sengaruh itu? Menurut saya ya, biar orang-orang atau common user bisa ngerasain nikmatnya pakai fitur itu, akan sangat penting biar fitur itu tuh langsung keluar di depan mukanya dia, biar langsung kepake. Jadi menurut saya ini dia tuh ngasih satu tahapan yang sebenarnya cukup kompleks sih, karena dia pakai AI buat menilai hasil fotonya dulu, apa yang harus dibenerin, terus menyajikan, ini mau dibenerin nggak? Kayak gitu. Dia sebenarnya kerja lebih keras untuk sesuatu, kalau misalnya dari kacamata kita ngelihat, itu tuh kayak, ya elah begitu doang bang. Nah, kayak gitulah. Jadi
saya cukup mengapresiasi Samsung berani mengambil langkah lebih melelahkan biar si fiturnya itu bisa lebih kepake. Tapi ya dengan konsekuensi ya seperti yang kalian nih lihat sekarang ya. Nih membuat software sekental ini tuh itu butuh itu ada orang, lu tuh nge-hire orang, lu bayar gajinya. Jadi memang mungkin kalau harganya lebih mahal ya karena memang kalau untuk software Samsung nggak cuman One UI aja, dia juga ada fitur-fitur AI di belakangnya, itu ada yang ngurusin dan dia punya update software sampai 6 tahun ke depan. Jadi menurut saya penting ini ada di pasar biar kita tuh lebih banyak pilihan. Yes, memang ini tidak cocok untuk mungkin mayoritas penonton Sobat HP ya. Karena ini smartphone itu tuh kalau misalnya karena penonton Sobat HP itu saya ngerti banget ya. Mereka senang yang value for money. Mereka senang yang dengan harga serendah mungkin dapat spesifikasi sebanyak mungkin atau tertinggi dapat spesifikasi tertinggi dengan fitur terbaik dengan uang yang bisa yang kita keluarkan. Yang mana ya itu memang saya dari dulu kan seperti itu. Saya merekomendasikan kalau bikin konten masukan belanja, tentu saya merekomendasikan seperti itu. Tapi yang ini adalah untuk orang-orang yang memang mungkin ya nggak butuh lensa telefoto, pengen smartphone yang ya mudah untuk digunakan, yang nggak ribet, yang nggak banyak iklan karena ada Samsung Knox. Karena ada Samsung Knox, saya tuh sebenarnya udah 2 kali nih. Yang pertama saya bantuin bapak saya. Yang kedua saya bantuin bapak teman saya. Karena HP-nya itu keinstall aplikasi lagi, nambahin aplikasi lagi yang pada akhirnya dia tuh kadang suka keluar iklan ini, iklan itu gitu loh. Ada beberapa aplikasi yang dia tuh nggak install tapi nambah terus nih. Gitu. Itu gara-gara dia mungkin sempat melihat ya ada iklan apa dipencet jadi otomatis ke install aplikasinya. Setelah ke install aplikasinya ya dia aplikasi itu menginstall aplikasi anakan yang lainnya seperti itu loh. Nah di Samsung Knox itu tuh nggak bisa. Bisa sih asal di fiturnya dimatiin. Si anti nginstallnya itu ada di bagian dalam sini. Yang mana ya sekali lagi kalau misalnya buat orang tua ya ini adalah HP yang cocok. Buat anak muda cocok nggak? Ya anak muda yang nggak mau ribet cocok juga. Yang nggak mau kena iklan, nggak mau kena yang kayak tadi gitu, yang nggak begitu ngerti sama teknologi misalnya ya, yang pengen pakai HP udah nggak mau ribet, mau pakai HP enak dipakai, ya udah gitu. Ya ini HP-nya. Tapi memang ada harga yang harus dibayar. Harganya segitu untuk dapetin kenyamanan software. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu berani keluarin uang lebih banyak untuk kenyamanan software tersebut? Ya itu dia. Itu jawaban yang harus diambil. Seperti itu. Mungkin itu aja video unboxing-nya. Dan mungkin sedikit rant saya. Saya nggak niat belain Samsung, kagak. Cuman menurut saya akan lebih menyenangkan ketika si pasar yang harganya di 6 jutaan ini itu ada banyak pilihan. Gitu loh. Mau yang spesifikasi kenceng, ada iQOO tadi kan. Mau yang kameranya enak dipakai. Nah, itu tuh ada Tecno Camon 50 Pro. Itu tuh kameranya bagus tuh buat harga 6 juta. Terus ada apa lagi ya? Oh, saya ada list manja nih. Ada apa lagi ya? Ada Motorola Edge 60 Pro. Kalau mau desainnya cakep, terus juga enak dipakai, videonya smooth, tuh bisa dipakai. Atau Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Itu ada RAM 12 GB dan memori internal 512 GB. Jadi buat yang suka storage gede, nah bisa pilih itu. Jadi pilihannya ada banyak. Jadi kalau misalnya di 6 jutaan, ya kan saya nggak mungkin, kalau buat orang yang nggak mau repot, pengen HP yang enak dipakai, pengen dipakai lama, misalnya baru masuk kuliah, mau dipakai sampai lulus kuliah, sampai kerja bahkan, ya HP ini yang enak dipakai kuliah sampai kerja nanti gitu, nyaman, nggak ribet, nggak ada iklan, nggak kayak Poco misalnya kayak gitu ya. Ya seperti itulah. Jadi ketika ini keluar, ya udah. Tidak cocok, tidak sesuai, nggak apa-apa. Terus di kolom komentar juga sebenarnya bagus. Kalau, bang ini nggak worth it bang, untuk buat gua bang, gitu. Harganya segini, tapi nggak dapet ini. Nggak apa-apa, ditulis aja. Karena pada akhirnya,
orang yang mau beli ini tuh ya jadi pada apa ngambil masukan dari kalian gitu. Bahwa oh iya ya nggak ada telefotonya. Terus dia akan berpikir, apakah gue butuh telefoto? Apakah gue butuh update storage 6 tahun ke depan? Apakah gue butuh HP yang enak buat dipakai, yang ada Samsung Knox-nya, yang ada secure folder-nya, yang ada edit suggestions-nya, yang ada circle to search-nya. Jadi kan kayak gitu. Jadi orang bisa menimbang-nimbang pada akhirnya memilih smartphone apa yang paling cocok untuk dibeli. Dan sekian aja dari Moldy. Ya memang setuju harganya mahal sekali, tapi ngelihat fitur AI yang ada, dia tuh masih ngasih kelebihan di sisi itu menurut saya. Jadi setiap kali ada smartphone yang masih ngasih kelebihan walaupun spesifikasinya yang lainnya itu misalnya kurang dibandingkan yang lain, saya masih bisa merekomendasikan hal itu. Sekian dari Moldy, kalau mau beli, linknya ada di YouTube Shopping, dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Moldy out. Assalamualaikum.